Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pengajaran saya sebelumnya tentang Roh Kudus, saya sudah tegaskan bahwa setiap orang yang percaya Yesus sudah menerima Roh Kudus. Karena itu, orang yang sudah percaya Yesus tidak perlu berdoa, "Tuhan, berikan kami Roh Kudus." Tetapi yang kita doakan ialah, "Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, dan berikan kami karunia-karunia Roh Kudus." Nah, saudara-saudara sekalian, pada bagian kelima ini saya mau sampaikan perihal menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ada 5 hal penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, apa artinya karunia-karunia roh? Karunia-karunia roh dalam bahasa Yunani, charismata, berasal dari akar kata charis yang berarti kasih karunia atau anugerah atau pemberian secara gratis. Jadi karunia Roh Kudus artinya pemberian cuma-cuma tanpa bayar dari Roh Kudus kepada orang-orang percaya, tanpa dipelajari dan tidak ada sekolahnya. Ini diberikan dengan sendirinya kepada orang yang percaya sesuai dengan keinginan dari Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Yang kedua, saudara-saudara, apa saja karunia-karunia Roh Kudus itu yang diberikan kepada orang percaya? Kalau kita membaca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dan Roma 12 ayat 6 sampai 8, di sana disebutkan 15 karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan roh. Yang kedelapan, karunia berbahasa roh. Yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Yang kesepuluh, karunia pelayanan. Yang kesebelas, karunia mengajar. Yang kedua belas, karunia menasihati. Ke-13, karunia membagi-bagikan sesuatu. 14, karunia memimpin. Dan 15, karunia menunjukkan belas kasihan. Tentu saudara-saudara, dalam rangka pertumbuhan gereja, masih banyak karunia-karunia lain-lainnya yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, siapa saja yang berhak menerima karunia-karunia Roh Kudus? Alkitab menjelaskan, saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus berhak menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dikatakan, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Dan tentunya, saudara-saudara, orang-orang percaya yang diberikan karunia-karunia Roh Kudus adalah orang-orang percaya yang telah bertobat, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Yang keempat, apa gunanya karunia-karunia roh diberikan kepada orang percaya? Yang pertama ialah untuk membangun jemaat Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama." Yang kedua, untuk memuliakan Kristus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hari-hari yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Yang kelima, saudara-saudara sekalian,
apa saja prinsip-prinsip penting bagi yang menerima karunia-karunia Roh Kudus? Yang pertama, jangan sombong. Karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan karena kebaikan kita. Yang kedua, jangan iri hati, bahwa setiap orang memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda sesuai dengan rencana Allah bagi diri seseorang. Karena itu, kita tidak perlu iri hati kalau karunia yang dimiliki oleh teman kita sepertinya kita tidak punya. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan. Artinya karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk mencari ketenaran atau keuntungan pribadi. Dan yang keempat, jangan mengabaikan. Artinya kita bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, jika ada karunia roh yang telah saudara-saudara terima, maka gunakanlah itu untuk pengembangan gereja dan untuk kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.